Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk pembelajaran kali ini ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin saja untuk mengawali kegiatan pada pertemuan kali ini. Marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebentar ya, ini ada teman kalian yang mau gabung. Oke, terima kasih. Pada pertemuan kali ini nanti kalian masih tetap semangat ya, masih tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Saya harap kalian selalu lebih aktif dan juga lebih giat lagi dalam mempelajari materi-materi yang ada di sistem kelistrikan. Harap ya, saya motivasi kalian agar kalian tetap selalu belajar secara mandiri ya, belajar secara mandiri, mengakses materi-materi yang kemarin sudah saya share dan juga materi-materi dari internet, baik itu artikel dari web-web ataupun dari video-video yang sudah diunggah. Nah, dalam pembelajaran kali ini yaitu sistem pengapian elektronik, dimana kalian di kelas 2 sebelumnya sudah pernah mendapatkan tentang sistem pengapian juga ya, tetapi yang kalian dapat yaitu tentang sistem pengapian konvensional. Jadi secara sistem ya, secara fungsinya itu sama sebenarnya, yaitu untuk menghasilkan percikan bunga api yang digunakan untuk proses pembakaran pada ruang silinder. Jadi intinya sama, outputnya yaitu memercikkan bunga api pada busi. Tetapi di sistem pengapian elektronik ini ada banyak keuntungan-keuntungan yang tidak didapatkan ketika kita menggunakan sistem pengapian konvensional ya. Jadi kalau konvensional kemarin masih menggunakan point breaker, tetapi kalau di pembelajaran sistem pengapian elektronik sudah tidak menggunakan point breaker ya, point breaker atau platina. Oke, lanjut lagi ya. Sebelumnya akan saya share screen. Oke, sudah muncul ya di sini ya. Jadi materi yang akan kita bahas di kelistrikan ini yaitu tentang sistem pengapian elektronik ya, sistem pengapian elektronik, dimana untuk KD yang akan kalian lalui yaitu tentang mendiagnosis kerusakan sistem pengapian elektronik dan juga memperbaiki sistem pengapian elektronik. Tujuan pembelajarannya yaitu menegaskan komponen lagi dan juga fungsi ya, cara kerja, kemudian menemukan kerusakan, kemudian mendiagnosis penyebab kerusakan ya, melepas komponen, memeriksa komponen, memperbaiki, memasang dan juga menguji dari sistem pengapian elektronik. Benar, ini ada yang mau masuk lagi. Nah, di sini bisa dilihat sistem pengapian di sini ya. Di sini ada sistem pengapian, di mana di sini sudah tidak menggunakan kontak point ya. Sistem pengapian menggunakan tegangan Q yang dibangkitkan oleh koil pengapian untuk menghasilkan percikan bunga api atau nah, jadi dari dua gambar ini ada yang bisa menyebutkan perbedaannya? Coba. Dari segi konstruksi ada yang bisa membedakan? Saya Pak Ya. dilihat dari igniternya, dari gambar pertama dan gambar kedua sudah beda. Dari gambar pertama igniternya ada 4 dan gambar kedua igniternya hanya 1 tapi besar. Oh ya, ya bagus, betul sekali. Jadi bisa dilihat di sini dari sensor mengirimkan sinyal menuju ke ECU ya, dari ECU kemudian ke igniter. Nah, yang gambar sisi tipe 1 ini, dari igniter ini ada 4 silinder. Oke, kita ke troubleshooting ya, permasalahan. Nah, menurut kalian ya, penyebab-penyebab yang terjadi pada kendaraan ya, khususnya di sistem pengapiannya itu sebenarnya apa? Kenapa pada saat mobil digunakan dia tidak mau nyala ya, setelah dilakukan pengetesan dia tidak ada bunga apinya? Itu penyebabnya apa? Ada yang tahu nggak sebelum kita masuk ke sana? Ada yang tahu?
Ya Pak, Ya, kenapa Mas? mungkin karena bisa jadi businya mengalami ini Pak, kotor disebabkan oleh elektroda, sehingga dari elektrodanya tersebut tertutupi oleh endapan-endapan sehingga tidak mau keluar bunga apinya Pak. Atau bisa juga usia dari busi itu sendiri yang sudah tua sehingga perlu dilakukan penggantian. Atau bisa juga elektroda dari busi yang sudah mulai aus sehingga memang kurang maksimal dari kerjanya. Bisa juga koilnya terjadi masalah atau abnormality pada koil sehingga juga tidak berfungsi dengan baik. Atau bisa juga igniternya Pak, igniternya yang terjadi abnormality atau berfungsi kurang baik. Begitu saja Pak. Oke, terima kasih Mas ya, Mas Fadli Hasan, terima kasih untuk pendapat yang sudah disampaikan. Jadi benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian, bahwa kerusakan itu bisa jadi karena businya yang sudah aus atau tertutup dengan endapan-endapan ya. Bisa jadi juga kasar ya, ini gangguan-gangguannya, terjadi ledakan, kemudian terjadi ledakan baik pada mesin atau backfire ya. Nah ini ada langkah video tahapan untuk pemeriksaan ini bisa dilihat ini ya. Tutorial perawatan sistem pengapian DLI. Sudah ada? Sudah Pak, Mari sudah. kita menuju ke persiapan alat. Pengecekan Camshaft Position Sensor. CMP ya, sensor. Maka jarum akan bergerak. Perawatan sistem pengapian DLI selesai. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalian bisa melihat mengenai tentang perawatan dari pengapian elektronik tipe yang DLI ya, atau distribution latch ignition ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau berpendapat mengenai tentang video yang sudah dilihat. Cara perawatan busi Pak, Ya, cara perawatan busi gimana Mas? itu biasanya kok kalau di bengkel kok ada yang apa ya, pakai amplas itu loh. Kalau sudah cukup, saya stop share dulu aja ya. Nah, saya stop dulu, oke. Nah ya, jadi seperti itu tadi ya, mengenai tentang pengapian elektronik. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Fadli. Kemudian yang belakang tadi siapa tadi Mas? Ya, jadi tentang pengapian elektronik ya, intinya itu sama, yaitu untuk menghasilkan percikan bunga api yang digunakan untuk menyulut ruang silinder sebagai proses pembakaran ya. Nah, jadi oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian dan juga keikutsertaan dalam web meeting pada pertemuan kali ini. Jadi saya akhiri sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bu Pak. Ya, sudah selesai.